Ya teman-teman semua, baik lagi di KPN News. Kita masih bahas kasus Subang. Kita bahas kasus Subang lagi karena sudah keputusan hakim teman-teman, dan sudah diputuskan oleh hakim bahwasanya memang Pak Yosep lah adalah pelakunya gitu. Intinya di situ ya teman-teman. Adapun dari teman-teman semua yang kecewa ya akan keputusan hakim yang memutuskan 20 tahun penjara, itu menurut gua ya wajar-wajar aja, sangat manusiawi karena dilihat dari fakta persidangan yang keseluruhannya memberatkan Pak Yosep, namun hakim hanya menjerat 20 tahun penjara gitu kan ya. Bagaimana pendapat lu sendiri Bang gitu kan ya untuk keputusan ini gitu kan ya. Yang pertama gue mau ngucapin tentunya seperti yang gue ucapin dulu, gue tentunya menghargai ya apapun yang hakim putuskan gitu kan ya. Tinggal kita bahas gitu kan ya, kenapa hakim itu bisa memutuskan 20 tahun penjara gitu, tidak seumur hidup gitu atau hukuman mati gitu ya. Di sini seperti teman-teman ketahui, di sini kan JPU-nya ya dasarnya. Kalau gue pribadi sih ya, sebenarnya sudah menebak ya dari perkiraan gue semenjak ke JPU memutuskan gitu kan ya, untuk paling berat itu menuntut Pak Yosep itu seumur hidup gitu. Artinya apa? Artinya di sini ada kemungkinan besarnya untuk hakim hanya memvonis 20 tahun penjara gitu teman-teman. Itu sebenarnya sudah terbaca, mungkin dari teman-teman semua ada beberapa orang yang sudah mengira seperti halnya gue mengira untuk 20 tahun penjara ini gitu. Jadi dari awal gitu kan ya, dari awal itu keputusan JPU ini apa gitu ya, harusnya mungkin dari YouTuber Subang itu yang harus dikejar itu justru jaksanya ini gitu. Jasanya ini pertama harus diwawancara gitu kan ya. Dasarnya apa memutuskan untuk tidak menuntut seberat-beratnya yaitu hukuman mati gitu. Itu kan harus dipertanyakan gitu dasarnya. Pasti jaksa penuntut umum punya dasar untuk mengambil keputusan. Begitu juga dengan hakim gitu kan ya, ada dasarnya yang kuat untuk mengambil sebuah keputusan kan kayak gitu. Ya kalau menurut gue pribadi, gue udah ngungkapin ya teman-teman bagaimana jaksa penuntut umum ya, kalau menurut gue pribadi yang tentunya di sini memang semuanya sudah memberatkan Pak Yosep gitu. Namun ada suatu hal yang memang belum terungkap gitu, seperti si Irlan kan kayak gitu dengan 2 DNA asingnya gitu. Itu kan juga belum terungkap dan banyak bukti-bukti yang hilang, dan menurut gua itu sangat wajar jika jaksa penuntut umum itu memutuskan hal tersebut. Begitu juga dengan hakim gitu kan ya. Di sini memang ada satu hal yang belum terungkap, seperti halnya kalau Sambo itu kan semuanya sudah terungkap gitu kan ya. OJ-nya dihukum dan segala macam semuanya sudah clear gitu kan ya. Jadi tidak ada keraguan bagi hakim untuk memutuskan hukuman mati gitu kan ya untuk Verdi Sambo, walaupun ujung-ujungnya dia melakukan kasasi gitu kan di Mahkamah Agung dan diputuskan menjadi seumur hidup gitu. Di sini dari jaksa penuntut umum hanya berani untuk menuntut seumur hidup, dan menurut gua sangat wajar memang kalau hakim ini juga berdasarkan dasarnya itu jaksa penuntut umum ini hanya berani seumur hidup. Bagaimana dengan keberanian hakim kan gitu? Apakah seumur hidup juga atau memberikan keringanan gitu? Kalau Pak Roman bilang ini tidak dianggap nih untuk yang meringankan Pak Yosep, saksi-saksi segala macam. Menurut gua justru di sini ada kesalahan ya dari Pak Roman. Kalau misalkan dari para saksi yang meringankan Pak Yosep dan segala macam tidak diperhitungkan oleh hakim, tentunya langsung seberat-beratnya bisa hukuman mati atau seumur hidup di situ kan ya. Justru di sini gue lihat hakim mempertimbangkan hal tersebut gitu, dari DNA asing yang belum terungkap, Irland yang belum terungkap, terus banyak bukti yang hilang. Itu sebenarnya kan menurut gue sudah diperhitungkan seluruhnya. Makanya kita dalam pembacaannya seperti teman-teman ketahui kan panjang banget gitu kan, dan itu dibacakan benar-benar detail gitu. Dari detail itu ditumpuk menjadi satu dan dibuat suatu keputusan gitu kan ya. Berarti di sini berdasarkan fakta persidangan gitu kan ya, fakta persidangan dari Pak Yosep ini diperhitungkan juga oleh hakim, jadi dilakukan secara seadil-adilnya gitu. Jadi memang hakim tidak bisa gitu kan ya memenuhi
keinginan hasrat dari para netizen atau masyarakat secara keseluruhan gitu, mungkin tidak bisa memuaskan. Namun di sini hakim melihat fakta persidangannya dan memutuskan secara bijak seadil-adilnya menurut hakim kan kayak gitu. Dan itu kalau gue pribadi gue hargain, walaupun secara pribadi gue sendiri merasa seumur hidup itu untuk diputuskan hakim itu lebih pantas kalau menurut gue pribadi ya teman-teman, berdasarkan fakta persidangan yang semuanya sudah komplit, kecuali memang ada satu keganjalan mungkin di hakim, memang masalah 2 DNA asing dan juga si Irlan itu gitu kan, ada bukti-bukti yang hilang. Menurut gue sih itulah yang membuat atau penyebab utama hakim tidak berani untuk memutuskan sampai seumur hidup kan kayak gitu. Bahkan hukuman mati ya nggak mungkin nyampe ke situ, karena ada satu ganjalan atau satu hal yang belum tuntas gitu, dan nanti akan dituntasnya nanti di propam kan kayak gitu ya, belum kelar secara keseluruhan. Jadi sangat wajar ya menurut gua. Jadi Pak Rohman berkuar-kuar mengenai DNA segala macam tentang Irlan, dan itu memang apa adanya, memang seperti itu. Menurut gua ya gua setuju-setuju aja, karena memang itu yang belum terungkap gitu ya teman-teman. Jadi sangat wajar, dan gue memaklumi kekecewaan dari teman-teman semua yang dari dulu mengawal kaos Subang gitu kan ya, dan gue juga mengawal kaos Subang, dan hanya dijatuhkan 20 tahun penjara. Namun di sini gue mengajak untuk teman-teman semua untuk menghargai keputusan hakim. Jadi cara gue menghargai atau menilai gitu kan ya untuk keputusan hakim itu caranya gini teman-teman. Pertimbangan apa dulu nih yang membuat jaksa penuntut umum hanya berani untuk menuntut cuman seumur hidup, tidak hukuman mati? Itu dulu dasarnya. Dari situ teman-teman bisa menilai kira-kira kenapa juga hakim tidak menuntut seumur hidup atau bahkan lebih tinggi gitu, dan hanya bisa hukuman mati kan kayak gitu. Ini memang perlu juga dipertanyakan ke jaksa penuntut umum menurut gua dasarnya apa. Kan kalau misalkan dulu kan dipertanyakan tuh ke Bang Yahya, kita pernah bilang begini ya, jaksa penuntut umum kita sudah menuntut dulu ya di kasus-kasus sebelumnya gitu, kita misalkan menuntut hukuman mati, namun ya kata jaksanya gitu kan ya, namun diputuskan oleh hakim, keseringannya mungkin kan gitu ya, mungkin di tempat Subang itu, di hakim di Subang biasanya akan dijatuhkannya 20 tahun penjara walaupun kita sudah menuntut seumur hidup gitu. Namun jaksa penuntut umum itu bilang sendiri ya, waktu itu yang ibu-ibu ya bilang sendiri bahwasanya tapi itu tidak masalah katanya gitu kan ya. Masalah yang terpenting kata dia gitu kan, yang terpenting adalah berapapun hukumannya gitu kan ya, di sini yang 340 baik itu 20 tahun penjara, hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati, di sini diambil garis lurusnya adalah bahwasannya memang dialah pelakunya gitu, memang benar kan kayak gitu. Jadi tuntutan kita ini tidak salah dan memang semuanya berdasarkan fakta persidangan yang ada kan seperti itu. Jadi itulah yang diambil oleh jaksa penuntut umum, dan kita nggak tahu nih apakah nanti ada banding gitu kan ya, keberatan dari jaksa penuntut umum, atau memang ini sudah menjadi target gitu jaksa penuntut umum. Sayangnya ya dari YouTuber Subang mungkin tidak atau dari YouTuber lain juga tidak mewawancarai dari jaksa penuntut umumnya itu sendiri gitu. Apakah nanti akan ada tuntutan atau seperti apa, untuk apakah sudah merasa puas gitu, ataukah ini memang target dari jaksa penuntut umum minimal banget ya 20 tahun penjara gitu. Yang terpenting adalah ya Pak Yosep adalah pelakunya gitu. Dia kan bisa berpikir seperti itu ya untuk jaksa penuntut umum gitu, dan mungkin dari hakim juga berpikir seperti itu. Kita sudah putuskan dan kita sudah memberikan kebijakan yang mungkin teringan gitu ya, diberikan Pak Yosep itu yang teringan menurut gua ya, dan mungkin menurut hakim, menurut jaksa penuntut umum juga seperti itu ya, yang teringan ya cuman 20 tahun penjara gitu. Adapun nanti Pak Yosep melakukan banding, gue nggak tahu jaksa penuntut umum melakukan banding atau enggak. Kalau Pak Yosep udah pasti melakukan banding, dan di sini dalam suatu hal atau melakukan banding tersebut bisa mendapatkan keringanan, bisa juga menjadi lebih berat gitu, bisa menjadi malah mendapat seumur hidup atau bisa hukuman mati gitu kan, bisa juga mendapatkan keringanan. Makanya di sini pertaruhan juga ya untuk Pak Rohman, karena kita akan bedah lagi gitu kalau misalkan dia mau melakukan banding kan kayak gitu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi keputusannya sebenarnya
garis lurusnya ya, buat teman-teman yang sudah mengawal kaos Subang, termasuk gue pribadi sebagai netizen, gue juga sudah diputuskan ini, garis tengahnya adalah Pak Yosep adalah pelakunya gitu kan ya. Tersangka, terdakwa, sekarang sudah menjadi terpidana gitu ya teman-teman, yang memang sudah diputuskan hukumannya gitu kan ya, ingkrah. Pak Yosep lah adalah pelakunya, itu adalah garisnya teman-teman, seperti itu. Jadi berapapun hukumannya, bagi gua, mungkin bagi YouTuber Subang, yang mungkin bagi teman-teman semua, inilah keputusan hakimnya gitu, bukan keputusan kita sebagai netizen atau segala macam. Keputusannya adalah siapakah pelakunya, itulah yang sudah ditetapkan atau sudah diponiskan kayak gitu. Tinggal kita menunggu kira-kira berapa ponis untuk Danu ya teman-teman. Gimana? Silakan teman-teman berkomentar mengenai hal ini, atau kalau masih, bang, gue nggak puas bang, gue harusnya masih berpikiran untuk dari fakta persidangan harusnya hukuman mati atau hukuman seumur hidup minimal kan gitu. Jadi silakan teman-teman berkomentar. Ini menurut gue pribadi, gue mencoba mengulik mungkin gitu kan ya, kenapa sih JPU hanya mampu untuk menuntut seperti itu? Apakah sudah puas JPU dengan 20 tahun penjara gitu kan? Apa sih alasan hakim gitu kan ya, hanya menuntut 20 tahun penjara gitu kan ya? Itu kan sebenarnya yang harus kita pikirin gitu. Tidak hanya kita kecewa-kecewa aja, tapi kita dari sisi hakim seperti apa sih, kenapa sih dia beliau itu membuat keputusan seperti itu yang harus kita pikirin ya teman-teman. Oke, segitu dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.